Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rose Mantiana dari Lokal F Pendidikan Agama Islam 2019. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Agama. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada usia remaja. Pengertian remaja. Pada sejarahnya, posisi remaja berada dalam tempat marginal karena untuk dikatakan dewasa membutuhkan banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa dikategorikan dewasa, sehingga remaja lebih mudah dikategorikan sebagai anak daripada dewasa. Masa remaja adalah masa yang seolah-olah tidak memiliki tempat yang jelas. Ia tidak termasuk golongan anak, juga tidak termasuk golongan dewasa, karena remaja belumlah mampu menguasai fungsi fisik maupun psikisnya. Oleh karena itu, masa remaja biasa kita dengar sebagai masa transisi atau masa peralihan. Kata remaja didefinisikan sebagai tahap perkembangan transisi yang membawa individu dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Masa ini umumnya dimulai sekitar usia 12 tahun hingga akhir masa pertumbuhan fisik, yaitu sekitar usia 20 tahun. Usia remaja berada dalam usia 12 tahun sampai 21 tahun bagi wanita dan 13 tahun sampai 22 tahun bagi pria. Pada umumnya, masa remaja dibagi menjadi 3, diantaranya masa remaja awal pada usia 12 sampai 15 tahun, masa remaja pertengahan pada usia 15 sampai 18 tahun, dan masa remaja akhir usia 18 sampai 21 tahun. Masa remaja dan perkembangan jiwa agama. Masa remaja merupakan periode di mana individualisme semakin menampakkan wujudnya. Pada masa tersebut memungkinkan mereka untuk menerima tanggung jawab atas perilaku mereka sendiri dan menjadi sadar terlibat pada perkara hal, keinginan, cita-cita yang mereka pilih. Masa muda merupakan tahap yang penting dalam pertumbuhan religius. Masa remaja awal. Pada masa ini terjadi perubahan jasmani yang cepat sehingga memungkinkan terjadinya kegoncangan emosi, kecemasan, dan kekhawatiran. Bahkan, kepercayaan agama yang telah tumbuh pada umur sebelumnya mungkin pula mengalami kegoncangan. Kepercayaan kepada Tuhan kadang-kadang sangat kuat, akan tetapi kadang-kadang menjadi berkurang yang terlihat pada cara ibadahnya yang kadang-kadang rajin dan kadang-kadang malas. Penghayatan rohani cenderung skeptis sehingga muncul keengganan dan kemalasan untuk melakukan berbagai kegiatan ritual yang selama ini dilakukannya dengan penuh kepatuhan. Kegoncangan dalam keagamaan ini mungkin muncul karena disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal berkaitan dengan matangnya organ seks yang mendorong remaja untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa perbuatannya itu dilarang oleh agama. Kondisi ini menimbulkan konflik pada diri remaja. Faktor internal lainnya adalah bersifat psikologis, yaitu sikap independen, keinginan untuk bebas, tidak mau terikat oleh norma-norma atau aturan keluarga. Apabila orang tua atau guru-guru kurang memahami dan mendekatinya secara baik, bahkan dengan sikap keras, maka sikap itu akan muncul dalam bentuk tingkah laku negatif seperti membandel, oposisi, menentang, atau menyendiri, dan acuh tak acuh. Masa remaja madya. Masa remaja madya pada usia 16-18 tahun. Gejala masa remaja pada tahap ini ialah mengidolakan sesuatu atau mendewa-dewakan. Di dalam fase atau masa negatif untuk pertama kalinya remaja sadar akan kesepian yang tidak pernah dialaminya pada masa-masa sebelumnya. Kesepian di dalam penderitaan, yaitu tidak ada orang yang dapat mengerti dan memahaminya dan tidak ada yang dapat menenangkannya. Reaksi pertama-tama terhadap sekitarnya yang dirasanya sehingga sikap menelantarkan dan memusuhinya. Langkah yang selanjutnya ialah kebutuhan akan adanya teman yang dapat memahami dan menolongnya. Teman yang dapat turut merasakan suka dan dukanya, teman yang seide dengannya. Sini mulai tumbuh dalam diri remaja dorongan untuk mencari pedoman hidup, mencari sesuatu yang dapat dipandang bernilai, pantas dijunjung tinggi, dan dipuja-puja. Pada masa ini, remaja mengalami kegoncangan batin sebab dia tidak mau lagi menggunakan sikap dan pedoman hidup kanak-kanaknya, tetapi belum mempunyai pedoman hidup yang baru.
Selanjutnya, masa remaja akhir. Masa remaja terakhir dapat dikatakan bahwa anak pada waktu itu dari segi jasmani dan kecerdasan telah mendekati kesempurnaan, yang berarti bahwa tubuh dengan seluruh anggotanya telah dapat berfungsi dengan baik. Kecerdasan telah dianggap selesai pertumbuhannya, tinggal pengembangan dan penggunaannya saja yang perlu diperhatikan. Akibat pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta kecerdasan yang telah mendekati sempurna atau dalam istilah agama mungkin dapat dikatakan telah mencapai tingkat balik berakal, maka remaja itu merasa bahwa dirinya telah dewasa dan dapat berpikir logis. Di samping itu, pengetahuan remaja juga telah berkembang pula. Berbagai ilmu pengetahuan yang diajarkan oleh bermacam-macam guru sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing telah memenuhi otak remaja. Remaja saat itu sedang berusaha untuk mencapai peningkatan dan kesempurnaan pribadinya. Maka, mereka juga ingin mengembangkan agama, mengikuti perkembangan dan alur jiwanya yang sedang bertumbuh pesat itu. Perkembangan agama yang terjadi pada remaja terjadi dalam beberapa aspek, antara lain menurut Westerberg sebagaimana disebutkan oleh Ramayulis adalah: yang pertama, pertumbuhan pikiran dan mental. Ide dan dasar keyakinan beragama yang diterima remaja dari masa kanak-kanaknya sudah tidak begitu menarik bagi mereka. Sifat kritis terhadap ajaran agama mulai timbul. Selain masalah agama, mereka pun sudah tertarik pada masalah kebudayaan, sosial, ekonomi, dan norma-norma kehidupan lainnya. Dalam hal ini, agama yang ajarannya bersifat lebih konservatif lebih banyak berpengaruh bagi para remaja untuk tetap taat pada ajaran agamanya. Sebaliknya, agama yang ajarannya kurang konservatif dogmatis dan agak liberal akan mudah merangsang pengembangan pikiran dan mental para remaja sehingga mereka banyak meninggalkan ajaran agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan pikiran dan mental remaja mempengaruhi keagamaan mereka. Yang kedua, perkembangan perasaan. Berbagai perasaan berkembang pada masa remaja. Perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati peri kehidupan yang terbiasa dalam lingkungan kehidupan agamis akan cenderung mendorong dirinya untuk lebih dekat ke arah hidup agamis. Sebaliknya, bagi remaja yang kurang mendapat pendidikan dan siraman ajaran agama akan lebih mudah terjerumus kepada hal-hal negatif. Yang ketiga, pertimbangan sosial. Corak keagamaan pada remaja juga ditandai oleh adanya pertimbangan sosial. Dalam kehidupan keagamaan, mereka timbul konflik antara pertimbangan moral dan material. Remaja sangat bingung menentukan pilihan itu, karena kehidupan duniawi lebih dipengaruhi kepentingan akan materi. Maka para remaja lebih cenderung jiwanya untuk bersikap materialis yang meliputi kepentingan keuangan, kebahagiaan diri, kehormatan diri, dan masalah kesenangan diri lainnya. Sangat sedikit remaja yang terpengaruh oleh pertimbangan sosial dalam masyarakat. Demikian pula dalam hal agama dan akhirat. Yang keempat, perkembangan moral. Perkembangan moral para remaja bertitik tolak dari rasa berdosa dan usaha untuk mencari proteksi. Tipe moral yang juga terlihat pada remaja juga mencakupi yang pertama, self-directive, yaitu taat akan agama atau moral berdasarkan pertimbangan pribadi. Yang kedua, adaptif atau mengikuti situasi lingkungan tanpa mengadakan kritik. Yang ketiga, submissive, yaitu merasakan adanya keraguan terhadap ajaran moral dan agama. Yang keempat, unadjusted, yaitu belum meyakini akan kebenaran ajaran agama dan moral. Yang kelima, deviant, yaitu menolak dasar dan hukum keagamaan dan moral masyarakat. Perkembangan moral agama ini sangat berperan penting dalam jiwa agama. Sebagian orang berpendapat bahwa moral bisa mengendalikan tingkah laku anak yang beranjak dewasa ini, sehingga ia tidak melakukan hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendakan dan pandangan masyarakat. Yang kelima, sikap dan minat. Sikap dan minat remaja terhadap masalah keagamaan boleh dikatakan sangat kecil dan hal ini tergantung dari kebiasaan masa kecil serta lingkungan agama yang mempengaruhi mereka. Sikap beragama masa remaja. Perasaan remaja dalam beragama, khususnya terhadap Tuhan tidaklah tetap. Kadang-kadang sangat cinta dan percaya kepadanya, tetapi sering pula berubah menjadi acuh tak acuh, bahkan menantang. Motivasi beragama dalam diri remaja adalah bermacam-macam dan banyak yang bersifat personal. Ada kalanya didorong oleh kebutuhan akan Tuhan sebagai pengendali emosional. Ada kalanya karena takut akan perasaan bersalah dan pengaruh dari teman-teman di mana ia berkelompok.
Terdapat 4 sikap beragama yang dialami remaja, yaitu yang pertama, percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan ini dihasilkan oleh didikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Cara beragama seperti ini merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak, seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa pada pikiran mereka terhadap agama. Nah, yang kedua, percaya dengan kesadaran. Kesadaran agama atau semangat agama pada masa remaja mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikutan-ikutan saja. Semangat agama tersebut tidak terjadi sebelum umur 17 atau 18 tahun. Semangat agama mempunyai 2 bentuk, yaitu yang pertama semangat positif dan yang kedua semangat negatif. Selanjutnya yang ketiga, kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat bisa diatasi, dan ada yang sangat berat sampai kepada berubah agama. Kebimbangan yang terjadi tersebut terjadi karena 2 faktor. Yang pertama, kebimbangan dan keingkaran kepada Tuhan merupakan pantulan keadaan masyarakat yang dipenuhi oleh penderitaan, kemerosotan moral, kekacauan, dan kebingungan. Yang kedua, pantulan dari kebebasan berpikir yang menyebabkan agama menjadi sasaran dan arus sekularisme. Yang keempat, tidak percaya. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan sama sekali dan mengganti dengan keyakinan lain. Perkembangan remaja ke arah tidak mempercayai adanya Tuhan sebenarnya mempunyai akar atau sumber dari kecil. Apabila seorang anak merasa tertekan oleh kekuasaan atau kezaliman orang tua kepadanya, maka ia telah memendam sesuatu tantangan terhadap kekuasaan orang tua dan kekuasaan terhadap siapapun, termasuk kekuasaan Tuhan. Nah, selanjutnya kita masuk pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan jiwa agama masa remaja. Ada 2 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor keturunan. Keturunan memiliki peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, di mana ia lahir ke dunia ini membawa berbagai ragam warisan yang berasal dari kedua ibu bapak atau nenek dan kakek. Faktor yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan sangat berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Lingkungan itu adalah keluarga yang mengasuh dan membesarkan anak, sekolah tempat mendidik, masyarakat tempat anak bergaul dan juga bermain sehari-hari, dan keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan faunanya. Kita memasuki penjelasan yang terakhir yaitu mengenai upaya pendidikan dalam pengembangan jiwa agama remaja. Tingkat keyakinan beragama pada masa remaja ini tergantung pada kemampuan mereka dalam menyelesaikan konflik batin dan keraguan dalam diri. Usia ini merupakan usia paling rawan terjadinya kegoncangan. Namun, pesatnya pertumbuhan fisik itu belum diimbangi secara setara oleh perkembangan psikologisnya. Kondisi seperti itu menyebabkan remaja mengalami kelabilan. Secara fisik, remaja telah berpenampilan dewasa, tapi secara psikologis belum. Ketidakseimbangan ini menjadikan remaja dalam suasana kehidupan batin terombang-ambing. Untuk mengatasi kemelut batin ini, maka mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan. Para remaja membutuhkan tokoh pelindung yang mampu diajak berdialog dan berbagi rasa. Selain itu, mereka pun mengharapkan adanya pegangan hidup sebagai tempat bergantung. Penjelasan video mengenai perkembangan jiwa keagamaan pada usia remaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.